Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu Dharma Rika Swamarinda, MSE PhD selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi terkait konsep CSR dan kasus pelanggaran CSR oleh perusahaan. Next. Sebelum kita masuk ke materi, perkenankan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Aurelia Fitri Samarani, dan ketiga rekan saya, yaitu Firananda Putri, Samar Salsabila, dan Firman Aulia. Next. Pokok pembahasan pada materi ini yaitu latar belakang, definisi dan konsep CSR, implementasinya dalam bisnis, studi kasus CSR, dalam perusahaan, dan juga kesimpulannya. Next. Oke, pembahasan pertama akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada latar belakang dari kita. Itu latar belakangnya itu program Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan upaya perusahaan untuk bertanggung jawab atas dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari aktivitas bisnis. CSR bermanfaat dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, menjaga hubungan dengan pemangku kepentingan, serta mencegah kesalahan yang tidak diinginkan. Nah, tujuan dari CSR sendiri adalah untuk meningkatkan citra perusahaan, menghindari asumsi kontrak sosial dan masyarakat, dan memberikan informasi kepada investor. Boleh di next. Oke, selanjutnya itu ada definisi CSR. Jadi, tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility ini adalah komitmen berkelanjutan perusahaan untuk bertindak secara etis dan memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, CSR ini mencakup berbagai inisiatif dan program untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga lingkungan dan beroperasi dengan cara bertanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan, pelanggan, dan manajemen. ISO ini mendefinisikan CSR sebagai tanggung jawab sebuah organisasi terhadap dampak keputusan dan kegiatan-kegiatannya terhadap masyarakat dan lingkungan yang diwujudkan dalam bentuk perilaku transparan dan etis yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya itu kita masuk ke konsep CSR. Yang pertama itu, menurut John Elkington, konsep CSR ini dikemas ke dalam tiga komponen prinsip yang disebut dengan triple bottom line. Yang pertama itu ada profit, jadi perusahaan harus tetap berusaha mendapatkan keuntungan finansial yang memungkinkan mereka untuk tetap beroperasi dan berkembang. Yang kedua itu planet, jadi perusahaan harus mempertimbangkan kelestarian. Dan yang terakhir itu ada people, yaitu perusahaan harus mampu memberikan manfaat terbaik bagi masyarakat. Nah, konsep ini mendorong perusahaan untuk mengukur kinerja mereka tidak hanya dalam hal keuntungan ekonomi, tetapi juga dengan dampak sosial dan lingkungan. Nah, ada pula beberapa teori yang mendukung konsep CSR ini. Yang pertama itu ada teori pemangku kepentingan yang diajukan oleh Edward Freeman yang menekankan betapa pentingnya bagi perusahaan untuk mempertimbangkan kepentingan semua pemangku kepentingan, yaitu pemasok, pelanggan, karyawan, dan komunitas lokal saat membuat keputusan. Dan yang kedua itu ada teori legitimasi, yaitu mengatakan bahwa CSR ini digunakan oleh perusahaan untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan pemangku kepentingannya. Ya, CSR ini dianggap sebagai alat untuk menunjukkan bahwa perusahaan ini bertindak sesuai dengan standar sosial dan etika. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya implementasi CSR dalam bisnis. Menurut Nur Syahid, ada beberapa alasan mengapa perusahaan ini perlu menjalankan program-program filantropi atau kedermawaan sosial. Yang pertama, untuk menerapkan konsep good corporate citizenship, yang mana mencakup tanggung jawab perusahaan terhadap pemangku kepentingan atau stakeholder. Lalu yang kedua, untuk berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup serta untuk mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang lebih baik dan terdidik. Nah, implementasi dari CSR ini dalam bisnis tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan saja, tetapi juga memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas perusahaan. Boleh next. Nah, CRR ini kan merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan ya terhadap berbagai pihak yang terkait dengan operasi bisnisnya, seperti masyarakat, lingkungan sekitar, dan juga pemangku kepentingan lainnya.
Nah, berikut ada beberapa implementasi CSR dalam bisnis yang umum diterapkan menurut Bekum. Yang pertama, tanggung jawab terhadap pelaku bisnis dan stakeholder. Nah, implementasi CSR yang pertama ini adalah memastikan adanya hubungan yang sehat antara perusahaan dan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Nah, ini mencakup investor, karyawan, pelanggan, pemasok, sampai masyarakat luas. Nah, perusahaan ini harus memperlakukan para stakeholder dengan adil, saling menguntungkan, dan juga transparan. Nah, dalam hal hubungan ini, prinsip keadilan dan tanggung jawab moral sangat ditekankan. Misalnya, perusahaan seperti Unilever ini berkomitmen untuk menjaga hubungan yang baik dengan para pemasoknya melalui program sustainable sourcing. Nah, di sini mereka membantu pemasok di sektor pertanian untuk menerapkan metode pertanian yang berkelanjutan, yang mana nantinya menguntungkan kedua pihak secara ekonomi maupun lingkungan. Nah, lalu yang kedua, tanggung jawab terhadap lingkungan alam. Nah, CSR ini juga menuntut perhatian terhadap kelestarian lingkungan, yang mana perusahaan ini tidak hanya berkewajiban mematuhi aturan lingkungan yang ada, tetapi juga proaktif dalam melindungi alam. Nah, dalam hal ini meliputi pengelolaan sumber daya alam secara bijak, mengurangi emisi karbon, mendaur ulang limbah, sampai menjaga keanekaragaman hayati. Karena balik lagi, menjaga lingkungan adalah bagian dari amanah yang harus dilaksanakan sebuah perusahaan dengan penuh tanggung jawab. Nah, contohnya ini Starbucks ya, dia menerapkan kebijakan ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan berinvestasi dalam program daur ulang. Mereka juga mendorong penggunaan cangkir yang bisa digunakan kembali dan menjalankan inisiatif untuk mengurangi limbah dari stornya di seluruh dunia. Nah, lalu yang ketiga itu tak ada tanggung jawab terhadap kesejahteraan sosial. Nah, perusahaan juga dituntut untuk memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial, terutama dalam mendukung masyarakat yang kurang beruntung. Nah, jadi melalui program filantropi atau kemitraan sosial ini, perusahaan dapat berkontribusi dalam pengembangan pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi masyarakat khususnya di wilayah di mana perusahaan tersebut beroperasi. Nah, contohnya PT Astra Internasional ini mereka memiliki program CSR di bidang pendidikan yang bernama Astra untuk Indonesia Cerdas, yang memberikan beasiswa dan juga bantuan fasilitas pendidikan kepada masyarakat di daerah-daerah terpencil. Nah, program mereka ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu. Boleh next. Pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada contoh studi kasus dari CSR PT Medco juga di PT Medco yang dimana juga dinilai bermasalah pada CSR-nya. Jadi di sini ada persoalan mengenai selain persoalan pencemaran lingkungan akibat kebauan yang dikeluhkan oleh warga yang tinggal di lingkungan tambang, PT Medco juga mendapatkan sorotan dari Lembaga Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Aceh Tengah, tentang pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar perusahaan. Nah, Direktur Walhi Aceh Ahmad Salihin kepada AJNN Sabtu 21/1 mengatakan proses perencanaan dalam realisasi program CSR yang menjadi kewajiban PT Medco pelaksanaan tidak partisipatif dan terlalu dipaksakan. Artinya program CSR-nya bukan yang diinginkan oleh warga lingkar tambang. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menanggapi terlebih dahulu dari studi kasus ini?
Oke, karena nggak ada yang ingin menanggapi, langsung aja ya. Boleh di next. Oke, di sini ada beberapa poin yang akan dibahas mengenai tadi permasalahan CSR dari PT Medco. Yang pertama itu ada masalah pelaksanaan, yang kedua itu dampak terhadap prinsip etika bisnis, yang ketiga itu dampak terhadap lingkungan dan masyarakat, yang keempat itu penyelesaian dan solusi. Boleh di next? Untuk poin pertama itu di sini ada masalah pelaksanaan CSR. Yang dimana pertama itu tidak partisipatif. Nah, salah satu masalah utama adalah bahwa program CSR PT Medco tidak melibatkan warga setempat dalam proses perencanaannya. Ini berarti program-program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, penanaman padi dengan sistem of the rice intensification SRI diperkenalkan tanpa memperhatikan kesiapan lahan dan kebiasaan lokal sehingga program tersebut gagal. Yang kedua itu ada kegagalan studi kelayakan, di mana PT Matko tidak melakukan studi kelayakan yang memadai sebelum meluncurkan program seperti SRI. Kondisi tanah masih terkontaminasi zat kimia, membuat pendekatan organik tidak berhasil dalam jangka pendek, menyebabkan penurunan terhadap hasil panen. Yang ketiga itu ada distribusi bibit yang tidak memadai. Nah, bibit tanaman yang disalurkan kepada masyarakat seperti durian dan rambutan tidak memiliki sertifikasi dan surat karantina yang menimbulkan ketidakpercayaan warga terhadap program tersebut. Ini menunjukkan kurangnya perencanaan dalam manajemen yang baik dalam pelaksanaan CSR. Lanjut, yang keempat itu ada kurangnya transparansi. Nah, ada keluhan terkait minimnya transparansi anggaran CSR, di mana warga tidak mengetahui besaran dana CSR, mekanisme pelaksanaan maupun pihak yang terlibat dalam eksekusi program CSR. Nah, CSR yang dijalankan cenderung bersifat top down, dari atas ke bawah tanpa melibatkan masukan dari warga setempat. Selanjutnya yang terakhir itu ada manfaat yang tidak dirasakan. Nah, banyak dana CSR yang seharusnya bermanfaat bagi masyarakat malah diduga mengalir ke konsultan atau pihak ketiga. Alih-alih masyarakat, ini menyebabkan pemborosan anggaran tanpa hasil nyata. Boleh di next. Nah, untuk pembahasan yang kedua itu, poinnya itu ada dampak terhadap prinsip etika bisnis. Yang dimana itu pertama itu ketidakpatuhan terhadap prinsip tanggung jawab sosial. Nah, dampak praktik etika bisnis, perusahaan diharapkan melaksanakan tanggung jawab sosial secara berkelanjutan dan efektif. PT Medco dianggap gagal memenuhi tanggung jawab sosial karena program CSR yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat, serta kurangnya partisipasi. Ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak memenuhi prinsip tanggung jawab sosial yang merupakan aspek penting dalam etika bisnis modern. Yang kedua itu kurangnya keterbukaan dan transparansi. Nah, pengelolaan CSR oleh PT Medco dinilai tertutup, baik dari segi anggaran maupun pelaksanaan, yang bertentangan dengan prinsip etika bisnis yang menekankan transparansi dan akuntabilitas. Prinsip etika bisnis mengharuskan perusahaan bersikap jujur dan terbuka kepada semua pemangku kepentingan, terutama masyarakat yang terkena dampak. Lanjut, setelah itu ketidaktransparansi ini mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan. Selanjutnya itu yang ketiga ada pengabaian kepentingan stakeholder. Nah, salah satu prinsip etika bisnis adalah memperhatikan kepentingan stakeholder, termasuk masyarakat sekitar yang terdampak. Namun, PT Medco tidak melibatkan masyarakat secara partisipatif dalam penyusunan program CSR, yang akhirnya menghasilkan program yang tidak relevan dan kurang bermanfaat. Ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip keterlibatan pemangku kepentingan dan etika bisnis. Lanjut, yang keempat itu ada pelanggaran prinsip keadilan. Dalam etika bisnis, perusahaan harus bertindak adil dalam mendistribusikan manfaat ekonomi dan sosial. Namun pelaksanaannya program CSR PT Medco lebih banyak menguntungkan pihak luar seperti konsultan daripada masyarakat setempat. Akibatnya masyarakat merasa dirugikan karena dana yang seharusnya digunakan untuk mereka dialihkan kepada pihak
lain tanpa penjelasan yang jelas. Selanjutnya itu yang kelima, ada penggunaan reputasi dan kepercayaan publik. Nah, pelanggaran terhadap etika bisnis seperti yang terjadi pada PT Medco dapat berdampak negatif pada reputasi perusahaan di mata publik. Kritik dari masyarakat dan organisasi seperti Walhi terdapat program CSR yang tidak efektif telah rusak citra perusahaan. Nah, reputasi yang buruk dapat mengurangi kepercayaan masyarakat, investor, dan mitra bisnis yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis. Boleh di next. Untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada dampak terhadap lingkungan dan juga masyarakat. Yang pertama ini adalah penurunan produksi padi. Jadi program CSR yang melibatkan penanaman padi dengan metode System of Rice Intensification atau SRI tidak mencapai hasil yang diharapkan. Jadi tanah yang telah terpapar pupuk kimia tidak cocok untuk diterapkan metode ini yang menyebabkan penurunan hasil panen. Nah, akibatnya masyarakat terpaksa kembali menggunakan metode penanaman konvensional. Lalu yang kedua, adanya ketidakpuasan masyarakat. Jadi masyarakat merasa diabaikan karena tidak dilibatkan dalam proses perencanaan program yang akhirnya menimbulkan ketidakpuasan dan memperburuk hubungan antara warga dan juga PT Medco. Lalu yang ketiga adalah hilangnya peluang ekonomi. Jadi di sini programnya itu berjalan tidak efektif ditambah dengan penggunaan bibit yang kurang berkualitas karena bibit yang diberikan tidak bersertifikat dan tidak memenuhi standar karantina. Jadi mengakibatkan hilangnya peluang ekonomi yang seharusnya bisa dinikmati oleh masyarakat dari program CSR tersebut. Boleh next? Nah, dari ketiga poin permasalahan tadi, di sini adalah penyelesaian dan solusi yang bisa diterapkan oleh PT Medco. Yang pertama itu adalah melibatkan masyarakat dalam perencanaan CSR. Jadi solusi utamanya adalah melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program CSR. Hal ini dapat dilakukan melalui metode partisipatif seperti konsultasi publik, diskusi kelompok terarah atau FGD, serta survei untuk memahami kebutuhan setempat dengan mendengarkan aspirasi masyarakat. Program CSR dapat disesuaikan lebih relevan dan juga bisa berdampak positif. Lalu yang kedua, PT Medco bisa melakukan studi kelayakan yang komprehensif. Jadi setiap inisiatif CSR harus diawali dengan studi kelayakan yang mendalam untuk memastikan program sesuai dengan kondisi lingkungan, sosial, dan juga ekonomi lokal. Misalnya, sebelum memperkenalkan metode pertanian baru seperti SRI, perlu dipastikan nih bahwa lahan dan petani setempat memiliki kesiapan teknik dan juga praktis. Yang ketiga adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Jadi, transparansi dalam pengelolaan anggaran CSR itu sangat penting karena perusahaan harus memberikan akses yang jelas kepada masyarakat mengenai anggaran yang dialokasikan untuk CSR, pelaksanaan program serta hasil dan dampaknya. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelenggarakan rapat terbuka atau mempublikasikan laporan CSR di media lokal. Boleh di next? Lalu menerapkan pendekatan bottom up dalam pelaksanaannya. Jadi penting untuk mengutamakan pendekatan bottom up dalam implementasi program CSR. Nah, masyarakat lokal harus diberi peran nih dalam menentukan program yang akan dijalankan agar lebih selaras dengan kebutuhan dan juga aspirasi mereka, sehingga peluang keberhasilan dalam program tentunya akan meningkat. Lalu juga ada pengembangan kapasitas masyarakat. Jadi daripada hanya memberikan bantuan fisik seperti bibit atau teknologi baru, perusahaan sebaiknya juga berfokus pada pengembangan kapasitas masyarakat melalui pelatihan dan juga pendampingan. Misalnya, memberikan pelatihan pertanian organik sebelum memulai program SRI akan membantu masyarakat lebih siap dalam menghadapi perubahan metode. Lalu yang terakhir adalah pengawasan oleh pihak independen. Jadi untuk memastikan pelaksanaan CSR ini bisa berjalan sesuai rencana, penting juga nih untuk melibatkan pihak independen seperti LSM atau instansi pemerintah dalam pengawasannya. Nah, mereka nantinya berperan lebih aktif dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan yang ada, terutama dalam hal dampak lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan program yang dijalankan itu sesuai dengan perencanaan.
Nah, jadi kasus PT Medco ini tuh menunjukkan secara nyata bagaimana pengelolaan CSR yang buruk dapat memicu konflik dengan masyarakat. Dalam jangka panjang, perusahaan perlu menyadari bahwa program CSR tidak hanya melibatkan partisipasi masyarakat dan tidak transparan dapat merusak hubungan dengan komunitas sekitar dan merusak reputasi perusahaan. Implementasi CSR yang efektif harus didasarkan pada kebutuhan dan juga kondisi nyata masyarakat serta dilakukan dengan keterbukaan dan akuntabilitas. Dengan mematuhi prinsip-prinsip CSR tersebut atau PT Medco itu dapat memperbaiki reputasi dan memperkuat hubungan dengan masyarakat di lingkar tambang sekaligus menjaga lingkungan sekitar tetap lestari. Boleh di next? Oke, jadi kesimpulannya adalah CSR atau Corporate Social Responsibility ini merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi positif kepada masyarakat dan lingkungan di luar sekadar mencari keuntungan. Jadi CSR ini juga merupakan komitmen perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat dan di lingkungan luar dengan konsep menekankan keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam menjalankan bisnis. Nah, CSR ini bertujuan untuk menciptakan keberlanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan karyawan, menjaga kelestarian alam, dan juga mendukung kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang kurang beruntung. Implementasinya dapat meliputi tanggung jawab terhadap stakeholder, pengelolaan dampak lingkungan, dan juga kontribusi nyata terhadap isu-isu sosial yang pada akhirnya memperkuat reputasi dan keberlanjutan bisnis itu sendiri. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau hal didiskusikan, dipersilakan untuk raise hand. Yes, yes dulu nggak sih? Iya ya, sembari nanti nunggu jawaban. Ya, Oke, boleh KJ. Oke, kenalin, eh, nama saya Kiki dari kelompok 11. Pertanyaannya itu sejauh mana transparansi dalam pelaksanaan CSR diperlukan dan bagaimana perusahaan dapat menjaga akuntabilitas terhadap publik. Oke, makasih. Lanjut boleh, Cecil. Oke, terima kasih atas presentasinya. Perkenalkan, saya Cecilia Zara, izin bertanya, bagaimana cara masyarakat atau konsumen memantau dan memastikan bahwa program CSR perusahaan benar-benar memberikan manfaat nyata? Terima kasih. Oke, lanjut Nabila. Perkenalkan, saya Nabila Fitri, izin bertanya, bagaimana penerapan TCR dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi sebuah perusahaan dalam menghadapi persaingan global? Nah, untuk menjawabnya itu, tolong gunakan teori triple bottom line, three people, planet, and profit. Terima kasih. Oke, lanjut Dayat. Bang Andri, 15. Kan sebuah perusahaan itu melakukan kegiatan CSR yang sebenarnya itu tidak menghalalkan ini. Nah, apakah tindakan seperti itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika bisnis atau pelanggaran hukum? Nah, itu aja. Terima kasih. Dayat, suaranya putus-putus. Boleh diulangin? Jadi kalau misalkan perusahaan itu melakukan kegiatan CSR yang sebenarnya tuh mereka nggak dilaksanain. Nah, itu tuh termasuk tindakan pelanggaran etika bisnis atau pelanggaran hukum. Nah, alasannya itu apa jelas nggak? Oke, makasih. Baik, sambil menunggu jawaban dari pertanyaan teman-teman, kami ada sedikit kuis terkait materi ini. Mungkin boleh di-share Google Form-nya. Ya, teman-teman boleh langsung kerjakan. Mungkin waktunya 5 menit ya dari sekarang. Makasih.
Baik, karena sudah 6 menit ya, kami akan membahas terkait kuis yang tadi. Untuk pertanyaan nomor satu, apa ada yang ingin menjelaskan jawabannya? Boleh untuk Raisa. Oke, karena nggak ada, jadi pertanyaan ini kan adalah apa kepanjangan dari CSR? Jadi yang benar itu adalah B, Corporate Social Responsibility. Kenapa? Karena Corporate Social Responsibility ini kan mengacu pada tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan ya, yang mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk memberikan dampak positif serta mendukung komunitas lokal untuk melestarikan lingkungan, memberikan kontribusi dan mempromosikan kesejahteraan karyawan. Nah, untuk yang jawaban A, C, D ini kurang tepat karena ada beberapa uh, katanya yang salah. Boleh ke pertanyaan selanjutnya? Oke, lanjut untuk pertanyaan nomor dua, apa ada yang ingin menjelaskan jawabannya? Boleh untuk Raisa. Boleh, Amanda? Oke, izin jawab ya. Jadi, ada triple bottom line yang terdiri dari tiga elemen utama CSR. Yang pertama itu ada ekonomi atau profit, yang kedua itu ada sosial atau people, dan yang terakhir ada lingkungan atau planet. Itu jawabannya. Oke, makasih ya Manda. Jawabannya benar banget kata Manda. Tapi kalau mau boleh nambahin itu karena konsep triple bottom line ini merupakan landasan utama dari CSR. Konsep ini juga menekankan yang tadi udah Manda sebutin, profit, people, sama planet. Jadi CSR yang baik itu harus imbang dalam memperhatikan ketiga aspek ini untuk menciptakan bisnis yang berkelanjutan dan berdampak positif. Nah, pilihan lain ini tidak tepat karena hanya berfokus pada satu aspek tertentu seperti keuntungan atau kepatuhan hukum tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang menjadi inti dari CSR gitu. Makasih Manda. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan nomor tiga, apa ada yang ingin menjelaskan jawabannya? Boleh, Kije. Sorry, gue mau jawaban yang empat aja. Oke, kira-kira ada yang mau jawab pertanyaan nomor tiga? Nggak apa-apa deh, tiga deh. Oke. Oke. Jadi di sini kan kelemahannya itu tidak mengintegrasikan aspek people dalam proses pelaksanaan CSR. Kan kalau misalnya tadi triple bottom line-nya CSR itu kan ada people, planet, satu lagi itu lupa. Tapi di sini karena kasusnya adalah dia tuh mengalokasikan dananya tapi tidak melibatkan masyarakat dan itu membuat masyarakat itu tidak ingin kontribusi terhadap program-programnya dari perusahaan X. Jadi itu mengapa menjadi kelemahan utama dari pendekatan perusahaan X. Oke, jawaban KJ udah bener ya. Jadi teori triple bottom line kan mencakupi tiga dimensi utama, yaitu ada people, planet, dan profit. Nah, dalam kasus ini perusahaan X telah mengalokasikan dana untuk masyarakat, namun gagal melibatkan mereka dalam proses perencanaannya. Keterlibatan masyarakat penting untuk memastikan program
yang dilaksanakan relevan dan memberikan dampak positif sesuai kebutuhan. Tanpa integrasi yang baik dan aspek people, keberlanjutan program dapat tergantung bahkan bisa menyebabkan resistensi dari masyarakat yang menjadi sasaran. Oke, lanjut untuk pertanyaan nomor 4. Ada yang ingin menjelaskan jawabannya? Boleh Kije lagi? Oke, kalau untuk yang alasan nomor 4, kenapa jawabannya itu kan B ya? Karena itu CSR itu membantu perusahaan dalam meningkatkan reputasinya di mata publik dengan menunjukkan kepedulian terhadap isu-isu sosial dan juga lingkungannya relevan bagi masyarakat ya kan. Terus jadi kalau misalnya perusahaan itu melaksanakan program CSR melalui berbagai sesuai dengan kebutuhan masyarakat ini akan menciptakan citra positif. Iya benar. Citra positif dan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Dan jadi transparansi dan juga pelaporan CSR sangat penting untuk menunjukkan komitmen. Dan kalau misalnya kita milih jawaban A itu tidak relevan karena hanya berfokus pada peningkatan laba saja tanpa mempertimbangkan tanggung jawab sosial. Itu dapat merusak reputasi perusahaan dan juga menimbulkan kritik dari masyarakat. Oke, makasih JJ. Jawabannya juga betul ya. Jadi fungsi CSR kan juga sudah dijelaskan ya untuk mencakupi peningkatan reputasi perusahaan melalui kontribusi positif terhadap masyarakat di lingkungan. Nah, reputasi yang baik dapat diperoleh jika perusahaan menjalankan program CSR yang relevan, berkelanjutan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, serta transparansi dalam pelaporannya. Hal ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk menjaga bagian dari solusi sosial dan lingkungan yang pada akhirnya membuat citra perusahaan di mata publik dan pemangku kepentingan lainnya. Baik, terakhir untuk nomor 5, ada yang ingin menjelaskan jawabannya? Boleh, Amanda? Oke, izin memberi alasan kenapa jawabannya dia. Karena tanggung jawab terhadap pelaku bisnis dan stakeholder internal itu merupakan bagian penting dari praktik dari CSR itu yang mencakup mengelola hubungan dengan karyawan, mitra bisnis dan pemegang saham. Jadi perusahaan harus memastikan bahwa karyawan diperlakukan secara adil, misalnya seperti memberikan upah yang layak, kondisi kerja yang baik dan kesempatan untuk mengembangkan karir. Nah, selain itu hubungan dengan mitra bisnis juga harus didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dengan membangun kerjasama yang etis dan transparan dengan supplier, distributor, serta pihak lainnya. Terus kepercayaan dari pemegang saham juga harus dijaga melalui pengelolaan yang jujur dan transparan terhadap visi misi dari perusahaan tersebut. Dengan memperhatikan aspek-aspek yang tadi disebutkan, itu perusahaan juga menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bertanggung jawab pada masyarakat luas, tetapi juga kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam operasionalnya pendekatan dalam operasional perusahaan tersebut kayak gitu. Oke, makasih Manda. Benar ya untuk jawaban yang D itu kan termasuk lagi dalam implementasi CSR tadi yang sudah disebutkan yaitu tanggung jawab terhadap pelaku bisnis dan stakeholder yang mana mereka harus memastikan adanya hubungan yang sehat antara perusahaan dan juga para pemangku kepentingan. Yang tadi sudah disebutkan juga mencakup investor ya, karyawan, pelanggan, pemasok, sampai masyarakat luas. Nah, perusahaan ini juga harus memperlakukan para stakeholder dengan adil, saling menguntungkan, dan juga transparan. Yang mana prinsip keadilan dan tanggung jawab itu sangat ditekankan di implementasi ini. Oke, Oke karena kuisnya tadi sudah kita bahas, kita langsung masuk ke jawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Boleh untuk yang pertama siapa? Oke, izinkan saya menjawab pertanyaan dari
Nabila. Jadi pertanyaannya itu seputar dengan penerapan CSR sebagai keunggulan kompetitif dalam persaingan global, lalu terapkan menggunakan bottom line. Nah, jadi kan tadi udah dijelaskan ya, corporate social responsibility dapat menjadi keunggulan kompetitif bagi perusahaan dengan berkontribusi secara positif pada tiga aspek utama, yaitu people, planet, dan profit. Nah, berikut ada beberapa aspek yang saling mendukung dalam menciptakan keunggulan. Yang pertama itu people atau manusia. Jadi perusahaan yang menjalankan CSR dengan fokus pada masyarakat akan membantu reputasi sebagai entitas yang peduli terhadap kesejahteraan dari masyarakatnya. Nah, jadi contohnya itu eh, program CSR Unilever terkait produk Lifebuoy hand washing yang meningkatkan kesehatan masyarakat di negara-negara berkembang, juga meningkatkan citra positif merek mereka di pasar global. Selanjutnya itu yang kedua ada planet atau lingkungan. Nah, dengan mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan dalam operasional perusahaan dapat mengurangi jejak ekologis dan memenuhi tuntunan tuntunan pasar yang semakin sadar lingkungan. Nah, konsumen di tingkat global cenderung lebih memilih produk dari perusahaan yang bertanggung jawab secara lingkungan, seperti menggunakan bahan baku berkelanjutan atau mendukung penggunaan emisi karbon. Nah, contohnya itu Tesla memanfaatkan keberlanjutan sebagai inti bisnis melalui produk kendaraan listrik. Nah, fokus pada lingkungan ini tidak hanya menarik pelanggan, tapi juga mendorong inovasi teknologi yang sulit ditiru pesaing. Selanjutnya itu yang ketiga itu ada profit atau keuntungan. Nah, meskipun CSR memerlukan investasi awal, keberlanjutan yang dihasilkan dapat mengurangi biaya operasional dalam jangka panjang, misalnya efisiensi energi, pengurangan limbah, atau inovasi produk ramah lingkungan dapat meningkatkan profitabilitas sekaligus memberikan nilai tambah kepada konsumen. Di sisi lain, perusahaan yang akan menunjukkan komitmen CSR seringkali mendapatkan insentif pemerintah, kemitraan strategi, atau akses pasar yang lebih luas. Contohnya itu perusahaan seperti Pentagonia yang menghasilkan produk yang ramah lingkungan dan berhasil membangun basis pelanggan setia meskipun harganya lebih tinggi dari rata-rata. Apakah sudah terjawab Amanda, Nabila? Terima kasih, Firman. Ya, sama-sama Nabila. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Dayat. Tadi itu pertanyaannya misalkan sebuah perusahaan melaporkan kegiatan CSR yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Terus apakah tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etika bisnis atau pelanggaran hukum? Nah, jadi tindakan sebuah perusahaan melaporkan kegiatan CSR yang sebenarnya tidak mereka laksanakan itu dikategorikan sebagai pelanggaran etika bisnis, tetapi berpotensi menjadi pelanggaran hukum. Jadi tergantung pada konteks dan yurisdiksi hukum yang berlaku. Nah, jadi kalau misalkan pelanggaran etika bisnis itu kan karena etika bisnis ini kan menuntut perusahaan untuk bersikap jujur dan transparan dalam pelaporannya. Nah, melaporkan kegiatan CSR yang tidak dilakukan ini sama saja melanggar prinsip kejujuran yang merupakan dasar dari etika bisnis. Terus juga uh, laporan CSR yang sering digunakan oleh masyarakat, konsumen, dan investor untuk menilai tanggung jawab sosial perusahaan. Ini informasinya kan palsu ya berarti. Nah, informasi palsu itu nantinya dapat merusak kepercayaan mereka terhadap perusahaan. Lalu juga mengenai tanggung jawab dan juga moral. Nah, CSR ini kan mencerminkan tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat. Jika kegiatan tersebut hanya dilaporkan tetapi tidak dilaksanakan, maka perusahaan ini gagal memenuhi tanggung jawab tersebut. Nah, kenapa juga berpotensi sebagai pelanggaran hukum? Itu kalau misalkan konteksnya pemalsuan dokumen. Jadi kalau misalkan pelaporan CSR ini dimasukkan dalam laporan tahunan atau dokumen resmi lainnya, lalu juga informasinya tetapi palsu, ini dapat dianggap sebagai bentuk pemalsuan dokumen yang melanggar hukum. Contohnya kayak di Indonesia gitu kan. Terus juga dalam beberapa hukum perlindungan konsumen itu juga melarang klaim yang menyesatkan atau palsu. Jadi laporan CSR yang palsu ini bisa dianggap upaya untuk penipuan konsumen atau pemangku kepentingan lainnya. Terus juga di beberapa negara seperti di Indonesia, CSR ini kan diatur oleh undang-undang, contohnya itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
perseroan terbatas yang menyatakan jika perusahaan tidak melaksanakan kewajiban CSR tetapi melaporkannya sebagai tindakan yang sudah terlaksana, maka tindakan tersebut bisa melanggar regulasi dalam ketentuan hukum gitu. Jadi secara umum, laporan CSR palsu ini dikategorikan sebagai pelanggaran etika bisnis karena mencederai nilai-nilai transparan dan tanggung jawab perusahaan. Namun dalam kondisi tertentu, tindakan ini juga dapat berpotensi menjadi pelanggaran hukum, terutama jika melibatkan pemalsuan dokumen atau klaim yang melanggar peraturan. Nah, untuk mencegahnya, uh, penting juga bagi perusahaan untuk memastikan bahwa pelaporan CSR itu dilakukan dengan akurat dan sesuai dengan kenyataannya. Kira-kira untuk Dayat sudah terjawab belum? Jawab banget. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Cecil, yaitu pertanyaannya gimana sih cara masyarakat atau konsumen memantau dan memastikan bahwa program CSR ini benar-benar memberikan manfaat nyata. Jadi, masyarakat atau konsumen dapat memantau dan memastikan bahwa program CSR perusahaan benar-benar memberikan manfaat nyata dengan beberapa cara. Nah, pertama, salah satunya itu dengan memeriksa laporan keberlanjutan perusahaan yang biasanya memuat informasi tentang program CSR, dampaknya, dan penggunaan sumber daya. Selain itu, mengikuti berita dan media lokal yang membantu konsumen mengetahui apakah program CSR perusahaan berdampak positif atau hanya sekedar formalitas. Nah, konsumen juga dapat bertanya langsung kepada masyarakat yang menjadi target program untuk mengevaluasi manfaat yang dirasakan. Selain itu, penting untuk melihat kesesuaian program CSR dengan kebutuhan lokal agar program tersebut relevan dan menyelesaikan masalah nyata. Platform media sosial ini juga menjadi alat efektif untuk memantau aktivitas CSR, di mana konsumen dapat bertanya atau memberikan masukan langsung. Dan terakhir itu melibatkan lembaga pengawas independen atau membaca laporan mereka dapat membantu masyarakat memastikan program CSR ini dilaksanakan secara transparan dan memberikan dampak yang nyata. Apakah sudah terjawab, Cecil? Sudah, terima kasih Vira. Iya, sama-sama. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari KJ. Pertanyaannya, sejauh mana transparansi dalam pelaksanaan CSR diperlukan dan bagaimana perusahaan dapat menjaga akuntabilitasnya terhadap publik? Nah, jadi untuk transparansi dalam pelaksanaan CSR ini sangat diperlukan karena mencerminkan integritas dan komitmen perusahaan terhadap tanggung jawab sosial. Jadi dengan transparansi tadi, perusahaan dapat menunjukkan kepada publik bahwa program CSR kami ini yang dijalankan ini benar-benar berdampak positif, bukan sekedar strategi pencitraan atau lip service gitu ya. Lalu transparansi juga memberikan ruang bagi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk menilai, memberikan masukan juga, bahkan mengawasi pelaksanaan CSR tersebut. Nah, untuk menjaga akuntabilitas, perusahaan harus secara konsisten melaporkan kegiatan CSR mereka, baik melalui laporan keberlanjutan, website resmi, ataupun forum komunikasi lainnya. Nah, laporan tersebut harus memuat informasi yang jelas dan juga terukur seperti tujuan program, penggunaan dananya, lalu hasil yang dicapai baik dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif gitu. Lalu selain itu perlu juga melibatkan pihak ketiga yang independen untuk mengevaluasi program CCR. Jadi audit eksternal ini memastikan bahwa kegiatan yang dilaporkan benar-benar sesuai dengan yang dilakukan di lapangan. Nah, perusahaan juga perlu mendengarkan masukan dari masyarakat yang terdampak secara langsung agar program CSR ini tetap relevan dan juga bermanfaat. Untuk Kiji, apakah sudah terjawab? Sudah, Rel. Makasih banyak ya jawabannya. Sama-sama. Baik, karena semua pertanyaan sudah terjawab, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dayat, ini Zoom-nya di end aja. Jadi aja kan lu mau ngapa gitu. Oke.